Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Yolanda Gustira dari kelas 2C dengan NPM C1 channel 24166 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, di podcast kali ini aku udah kedatangan nih. Sebelumnya boleh kenalan dulu, Kak? Halo, perkenalkan Felicia, biasanya aku dipanggil Feli. Kebetulan aku dari prodi hukum. Nah, Kak Feli, aku boleh tanya-tanya nggak nih sama kakak? Boleh dong. Nah, sebelumnya kakaknya dari agama apa? Agama aku Katolik. Oh, Katolik. Aku mau tanya-tanya nih sama kakak. Boleh dong. Kakak pernah nggak sih punya sahabat yang beda keyakinan sama kakak nih? Oh, jelas pernah dong. Waktu SMP aku tuh punya sahabat yang agamanya itu Islam. Sampai saat ini masih deket sih, masih kayak biasa menjalani temenan seperti biasa gitu. Kita tuh masih saling dukung, saling jaga. Cuman ya kalau ibadah jalannya bakal beda-beda gitu. Oke, terus kakak pernah gak nih ikut ngerayain hari besar agama lain? Jelas pernah dong. Aku pernah diajak ngerayain kalau di Islam. Oh, Lebaran. Nah, iya, sama teman-teman aku, tapi bukan ibadahnya ya cuman kumpul-kumpul aja, makan-makan. Oh, Suasananya ya tetap hangat, penuh kasih, penuh. oh, jadi ikut ngerayain. Terus kalau mereka lagi Lebaran itu kakaknya datang ke rumah mereka gitu ya, ikut Iya, ngerayain. kalau aku lagi Natalan juga mereka juga datang gitu. Oh iya ya, bagus. Nah, kalau menurut kakak boleh nggak sih ngucapin Natal atau Idul Fitri? Kalau menurut aku sih boleh banget, asal niatnya itu tulus. Ada itu tuh juga bentuk dari perhatian, bukan ikutin ibadah teman juga, tapi juga selalu ngucapin gitu kayak selamat lebaran atau selamat natal setiap tahun, dan aku juga seneng banget. Oh iya. Oke, nah kak, menurut kakak toleransi itu cukup saling menghormatin aja atau perlu aksi nyata nih? Menurut aku ya, harus ada aksi nyatanya juga dong, nggak cukup cuma aku toleran atau tapi dalam diam aja pas lihat diskriminasi itu minimal saling bantu, kayak datang ke acara teman atau enggak ngomongin kalau ada salah paham sama teman gitu. Oke. Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Oke, halo guys. Sekarang aku udah sama narasumber kedua kita nih. Oke, buat kakaknya boleh kenalan dulu nih sama teman-teman. Namanya siapa, sama prodinya dari prodi mana? Halo, nama aku Mega Reta Prisia dari Prodi S1 Akuntansi. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama nih kak. Oke. Apa yang ada di benak kakak kalau kakak dengar kata korupsi nih? Kalau di pikiran aku tuh korupsi itu uang rakyat yang hilang entah kemana nih, padahal bisa buat bantu banyak orang gitu. Oh iya, memang ngasih uang rakyat padahal ya kan, Iya, tapi betul digunain gitu kan. Iya. Terus pertanyaan kedua nih kak, menurut kakak nih gimana sih korupsi itu cuma masalah pejabat doang atau enggak? Enggak sih, menurut aku sendiri kayak nyontek itu aja kayak udah korupsi bagi aku. Oh iya, Dari hal-hal kecil itu aja udah korupsi nggak sih itu? iya bener banget. Oke kak, lanjut nih. Gimana caranya biar anak muda kayak kita sekarang itu bisa ikut lawan korupsi nih? Kalau menurut aku pribadi sih mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Contohnya seperti kita jujur, kita tanggung jawab, dan nggak nyari jalan pintas gitu. Oh iya. Jadi kayak kita itu punya tanggung jawab sendiri ya, jalan diri gitu ya. Betul. Jadi mulai dari kita sendiri dulu. Oke. Kalau menurut kakak nih, misal nih korupsi itu ibarat penyakit, itu obatnya apa sih? Kalau menurut aku sih kejujuran dan pendidikan sejak dini gitu, biar nggak nular ke generasi berikutnya. Iya. Oke. Pernah nggak nih kakaknya lihat contoh kecil dari korupsi nih di sekitar kakak? Pernah dong, kayak kita misal di kelas gitu kan, kita sering nitip absen atau merakuk uang kas waktu piket kelas gitu. Jadi ya. Oke. Nih,
kalau kakak jadi pejabat nih, ibaratnya kakak jadi pejabat nih ya, terus gimana cara biar nggak tergoda sama korupsi? Ingat keluarga sih dan tanggung jawab. Uang haram nggak bakal bikin tenang gitu. Iya sih, bener banget. Kalau kita ya Iya, karena kita mungkin punya ini tadi ya, beban karena kepikiran ini tadi. Ini pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak nih, kenapa sih masih ada orang yang nekat ngelakuin korupsi? mungkin karena serakah itu tadi ya, dan mikir nggak bakal ketahuan jadi dia nekat gitu. Karena serakah, mungkin karena jiwa Iya. ya. Terima kasih kak atas waktunya. Sekian podcast dari aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.